Hasrat imajinatif, hasrat menengah, hasrat bicara. Itu kalau ini namanya dayanya jiwa. Ada unsur-unsurnya jiwa. Imajinatif itu hasrat yang fitri, fitrah. Kalau hasrat menengah itu hasrat yang kebutuhan seni, kebutuhan ilmu, kebutuhan mobil, itu hasrat menengah. Sifatnya material. Kalau hasrat bicara itu hasrat untuk eksis. Jadi hasrat jiwa yang sifatnya imajinatif itu hasrat yang sifatnya fitrah kita punya sejak lahir. Hasrat jiwa yang sifatnya menengah, hasrat yang kita bikin saat kita bergaul di dunia, saat kita hidup di dunia. Saya pengen makan KFC ya, saya pengen makan gudeg ya, hasrat makanan. Hasrat rumah, saya pengen rumah besar, saya pengen lagu dangdut, saya pengen joget, saya pengen ilmu filsafat, saya pengen ilmu matematika, saya pengen, itu hasrat menengah. Kalau yang imajinatif dibekalkan sejak sebelum kita lahir, kalau menengah hasil dialektika kita dengan kenyataan sehari-hari. Kalau hasrat bicara, hasrat ruhaniah kita untuk tampil, untuk eksis. Kadang-kadang demi bisa tampil ini kita mengalahkan yang menengah, mengalahkan yang imajinasi. Jadi jiwa kita punya 3 keinginan. Ada keinginan yang dibekalkan sejak sebelum kita lahir, naluriah, sayang anak, sayang orang tua, menghargai yang lebih tua, itu sebenarnya naluriah. Ada yang sifatnya menengah, pingin celana jeans, pingin laptop yang terbaru, pingin HP yang terbaru, pingin rumah yang megah, pingin, itu hasrat menengah. Ada hasrat berbicara, pingin eksis, pingin dikenal, pingin terkenal, pingin, nah itu hasrat bicara. Oke, itu daya jiwa. Ada hasrat yang paling tinggi di luar yang 4, yaitu hasrat untuk kekal atau berhubungan dengan objek yang kekal. Jadi jiwa kita sebenarnya merindukan kekekalan, bukan yang sementara. Karena yang sementara itu biasanya selalu mengecewakan. Dan semua yang fana itu sifatnya sementara. Maka sebenarnya jiwamu itu merindukan bergabung dengan yang kekal. Hanya saja 3 hasrat yang di atas itu sering jadi penghalangnya. Enggak itu Pak, saya enggak merasa pingin-pingin amat untuk dekat sama Allah. Kenapa? Karena ada 3 hasrat yang menghalangi sebelumnya. Sebelum kita bisa melampaui 3 hasrat yang di atas, kita tidak akan bisa nyampe di hasrat yang puncak. Kita tidak akan bisa mengenali apa sebenarnya keinginan jiwa kita. Itu tentang jiwa. Oke. Daya jiwa, ini saya agak cepat karena gampang penjelasannya. Daya nutritif itu sebenarnya hasrat tadi. Hasrat untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk reproduksi. Itu namanya daya nutritif. Ada daya persepsi dan imajinasi. Panca indera, akal, imajinasi. Kuncinya 3 yang tak kasih tanda kuning itu. Panca indera teman-teman sudah kenal. Imajinasi itu hasil dari panca indera yang kita simpen di pikiran, yang kita olah sendiri, menghasilkan sesuatu tanpa harus ada hubungannya dengan realitas. Lihat TV, lihat artis cakep-cakep, lihat penyanyi, kok enak ya jadi terkenal, terus imajinasinya main. Seandainya aku yang jadi artis itu, main sinetron, wah enak ya pasangannya. Itu kan kamu ngarang dewe kan, padahal ya enggak. Tapi kan bahan yang kamu lihat dari kenyataan tentang musik, tentang artis, terus kamu olah di pikiranmu. Yang main ini namanya daya imajinasi. Nah, imajinasi itu yang bantu siapa? Akal. Agama itu sangat butuh daya imajinatif. Orang yang daya imajinasinya rendah, berat luar biasa untuk beragama. Karena agama isinya hal-hal yang
sangat simbolik. Itu kalau imajinasinya nggak main, susah. Kalau kamu tanya, emangnya sekarang surga ada kok? Sudah dibangun apa belum? Kalau sudah dibangun, tukangnya siapa yang bangun? Batu batanya pesen dari mana? Terus pakai apa? Kolam susu, kolam madu itu susunya pakai susu kambing apa susu sapi? Loh, itu kamu pakai akal namanya. Kalau daya imajinasimu tinggi, nggak akan kamu bingung dengan yang gitu-gitu. Agama sangat butuh imajinasi. Karena kalau hanya pakai panca indera, pakai rasio, kamu akan tidak suka dengan agama. Karena banyak yang tidak masuk akal, banyak yang tidak empiris. Tapi dengan kita punya daya imajinasi, kita bisa paham kalau ada agama. Nah itu, dan kita dibekali itu oleh Allah, ada daya persepsi dan daya imajinasi. Maka hati-hati kalau kamu daya imajinasinya mati. Orang yang produktif itu ciri daya imajinasinya jalan. Biasanya orang sekarang menyebutnya itu dayanya otak kanan. Ya saya tidak tahu otak mana, kanan, kiri, tengah, depan, belakang. Yang penting kita punya daya itu. Oke. Nah, sekarang tatarannya. Jiwa itu kan berarti yang di luar fisik. Dunia spiritual itu yang menjadi bagian jiwa, kalau bagi Ibnu Bajjah punya 4 level. Yang pertama adalah level sesuatu yang sama sekali imateri, imaterial mutlak. Yes, gampang-gampangannya kalau biasanya kita dengar misalnya ilmu Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Ilmu itu kalau bahasanya Ibnu Bajjah ya semacam form of heavenly bodies, kayak benda-benda langit. Ini jangan bayangkan benda langit, planet-planet loh ya. Dunia yang beyond reality, sifatnya immaterial mutlak. Dunia spiritual level tinggi, yang kita tidak nyampe ke sana. Kita paling tinggi nyampenya di immaterial, namun berhubungan dengan materi. Kalau yang pertama itu biasanya melahirkan akal murni yang kita tidak akan nyampe, tapi kita punya bekalnya untuk memahami itu. Yang kita usahakan dan bisa kita capai itu immaterial namun berhubungan dengan materi. Immaterial yang berhubungan dengan materi itu akal aktif, akal mustafat. Jadi akal mustafat itu kan kalau di Farabi kemarin gampang-gampangnya dia menyebutnya Jibril atau apa? Rasionalitas murni. Contohnya rasionalitas murni itu setengah lebih kecil daripada 1. 1 tambah 1, 2. Ini kan rasionalitas murni. Aksioma-aksioma kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa ada sebab pertama itu kan aksioma rasio. Itu yang disebut imaterial namun berhubungan dengan materi. Hubungannya di mana? Kalau ada, ini kan hubungannya dari atas ke bawah. Setengah lebih kecil daripada 1, maka setengah tempe lebih kecil daripada 1 tempe. Kan pakai pedoman ini kita terapkan di realitas. Hubungannya dari atas ke bawah. Kebalikannya yang nomor 3, immateri yang diabstraksikan. Kalau yang nomor 3, melihat realitas, terus kamu ingat-ingat, terus kamu konsepkan. Anak kecil, kamu cubit, terus nangis. Terus kamu ingat-ingat, terus kamu jadikan teori bahwa anak kecil itu gampang nangis, apalagi kalau dicubit. Ini kan jadi konsep. Dari realitas, terus sekarang jadi konsep. Mahasiswa tak kuliahi 2 jam lebih ngantuk. Terus tak ingat-ingat, pokoknya besok jangan sampai aku ngomong lebih 2 jam. Dari realitas sekarang jadi abstrak, jadi teori di kepalaku, jadi konsep. Itu namanya berhubungan dengan materi juga, cuma modelnya dari bawah ke atas. Sifatnya abstrak juga, spiritual juga. Sementara yang kedua tadi dari atas, dari asumsi akal-akal murni, sebab akibat.
Kalau dari atas mesti turun ke bawah. Kalau ke atas namanya naik. Ini kan hal yang pasti sudah. Setengah pasti lebih kecil daripada satu. Itu kan pasti. Di realitas tinggal kamu, oh ada setengah tempe, oh berarti dia lebih sedikit dari satu tempe. Dengan pedoman ini kamu melihat realitas. Baru ada tataran spiritual yang paling rendah, ya tadi indera, imajinasi, rasional, dan seterusnya. Hidupnya di antara dua hal, antara materi dan spiritual. Jadi yang sensasi, persepsi, dan imajinasi, itu level spiritualitas keempat. Jadi kalau kamu tanya dunia spiritual itu isinya apa sih? Empat itu. Ada yang immaterial mutlak, ada immaterial yang berhubungan dengan materi, ada yang sifatnya dari atas ke bawah, ada juga yang berhubungan dengan materi dari bawah ke atas. Yang nomor 3 biasanya disebut abstraksi. Kalau yang nomor 4 biasanya, yang nomor 2 biasanya disebut derivasi, diderivasikan ke bawah. Empat-empatnya dunianya immateri. Kalau yang terakhir, yang keempat, antara materi dan spiritual, karena memang ranahnya murni spiritual.